Sederhananya ceritaku dimulai pada tahun pertama aku kuliah. Aku mengalami tahun di mana banyak masalah menerpaku. Orang tuaku bercerai tahun itu, anjingku mati. Itu merupakan hari menyedihkan, subhanallah. Aku mengalami 2 kali kecelakaan mobil dalam angka 2 minggu. Dan hal yang menyedihkan juga, temanku meninggal tahun itu. Kupikir tahun itu membuatku berpikir kenapa aku di sini. Apa tujuan kehidupan? Kenapa aku harus bangun di pagi hari? Kenapa aku peduli? Dan kurasa aku mulai bertanya tentang hidup, dan hal itu menuntunku untuk memulai sedikit petualangan rohani. Hal pertama yang kulakukan adalah meneliti Kristen. Aku meneliti aspek berbeda dari kekristenan. Jadi kita beralih membicarakan tentang Katolik, kita membahas tentang Anglikan, Baptis, pendeta, pastor, dan setiap kali aku pergi ke sana dan bertanya, aku perhatikan mereka tidak mengambil Bible dan mulai berkata inilah jawabannya saudaraku. Mereka langsung menjawab dari pendapat mereka sendiri. Temanku adalah seorang Mormon. Agama ini sebenarnya lebih menarik bagiku daripada sekte-sekte Kristen yang lain. Gereja dari Latter-day Saints. Mereka cukup ketat. Mereka tidak minum alkohol dan tidak juga minum kafein. Terakhir, aku mencoba Buddha dan kurasa ini adalah agama yang akan kupilih. Kupikir ini hebat. Banyak orang-orang kulit putih menganut agama ini dan ini membuatku tertarik. Mereka juga tampak bersatu dengan alam dan itu menurutku paling menarik. Tapi semakin aku mendalaminya, kusadari itu bukanlah sebuah agama Tuhan. Itu hanya sebuah gaya hidup yang baik. Dan salah satu teman baikku yang menganut Kristen mengatakan, katakan padaku agama yang telah kau teliti. Kukatakan semua, Yudaisme, Kristen, Taoisme, Buddha, Hindu. Dia berkata, bagaimana dengan Islam? Kujawab, Islam, mereka teroris, aku tak akan meneliti agama itu. Mereka gila, kenapa juga aku harus meneliti agama itu? Tapi setelah beberapa waktu, aku berjalan ke sebuah masjid. Ini adalah perjalanan abadiku. Jadi aku berjalan lurus, masih pakai sepatu, terus melewati karpet untuk salat. Ada saudara muslim yang sedang salat. Aku berjalan di depannya seiring dia bersujud, aku hampir menginjak kepalanya. Subhanallah, aku tak tahu apa yang sedang kulakukan. Dia berjalan ke arahku dan aku berpikir hari ini aku akan mati. Ini adalah hari terakhir aku hidup. Tapi subhanallah, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah selamat siang kawan. Apa kabarmu? Subhanallah, aku sangat terkejut dengan keramahannya. Jadi, ketika duduk bersama dengan saudara-saudara muslim ini, aku pun bertanya. Kutanya segala pertanyaan yang pernah kuajukan kepada pendeta, pastor, dan teman-temanku. Subhanallah, hal yang paling menyentuhku adalah, setiap aku bertanya, mereka tidak hanya menjawab, mereka mengambil Al-Quran dan berkata, baca ini saudaraku. Dan di sana ada jawabannya kapanpun aku bertanya. Dan aku bertanya pertanyaan lainnya, pertanyaan yang sulit, bukan pertanyaan yang mudah. Kenapa wanita harus mengenakan jilbab? Kenapa dengan jilbab? Bagaimana bisa aku boleh punya 4 istri tapi wanita tidak boleh punya 4 suami? Aku ingin tahu segala pertanyaan sulit yang merupakan pertanyaan yang akan kalian juga ajukan ketika kalian baru tahu tentang Islam. Dalam waktu ini, aku telah bolak-balik ke sana sekian minggu. Di sana selalu ada beberapa saudara muslim ketika aku pergi. Dan aku bertanya kepada salah satu di antara mereka, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kenapa kau tidak memberikan pendapatmu? Dan salah satu saudara muslim berkata kepadaku, aku tidak boleh berpendapat dengan pendapatku, karena ini adalah firman Tuhan. Subhanallah, aku ingat hal itu sangat menyentuh hatiku. Aku bertanya, bolehkah aku membawa 1 buah Al-Quran? Dan aku tidak mengatakan bahwa aku akan meninggalkannya di sofa atau semisalnya. Aku akan menghormati kitab ini. Aku membawa Al-Quran pulang dan mulai membacanya.
Apa yang kutemukan saat membaca Al-Quran tidak seperti aku sedang membaca sebuah cerita. Itu terasa seperti seseorang memberiku perintah atau petunjuk. Di suatu malam, aku memutuskan untuk mencoba dan membuat suasana rohaniah. Aku menyalakan lilin, membiarkan jendela dan gorden terbuka. Jadi, aku duduk di sana dan terasa sangat sunyi. Aku membaca Al-Quran dan berhenti. Aku mengatakan, Allah, inilah saatnya. Inilah waktunya aku memasuki Islam. Apa yang aku butuhkan hanyalah sedikit tanda kebesaran-Mu, sedikit saja, tidak usah yang besar. Mungkin sebuah kilat, mungkin setengah rumahku ambruk, atau kau tahu, yang kecil. Kecil untukmu, kaulah yang menciptakan bumi, ayolah. Benar-benar tidak terjadi apapun. Seumurnya aku sangat kecewa. Aku masih duduk di sana dan kuulangi perkataanku. Allah, ini kesempatanmu. Aku di sini, aku tidak pergi kemanapun. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Mungkin kau sedang sibuk, ini siang hari. Mungkin kau sedang mengatur dunia karena ada banyak hal yang terjadi. Dan subhanallah, benar-benar tidak ada apapun yang terjadi. Aku duduk di sana berpikir, sudahlah, ini kesempatan terakhirku masuk Islam dan benar-benar belum menemukannya. Namun kuambil lagi Al-Quran dan kubaca lagi. Subhanallah, ayat berikutnya di halaman selanjutnya untuk kalian yang meminta petunjuk, tidakkah telah kami tunjukkan? Lihatlah di sekitarmu, lihatlah bintang-bintang, lihatlah matahari, lihatlah air. Inilah tanda-tanda untuk orang yang mengetahui. Subhanallah, aku tak percaya betapa sombongnya aku menginginkan tanda yang kuinginkan padahal sudah ada sekian lama tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingku. Fakta adanya dunia, adanya ciptaan, inilah tanda-tanda bagi kita. Hari berikutnya aku memutuskan inilah saatnya aku menjadi muslim. Seumurnya aku telah meneliti Islam selama kurang lebih 6 bulan. Aku pergi ke masjid dan berkata pada diriku sendiri, inilah saatnya aku akan mengucapkan syahadat. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak tahu apa kata-katanya. Jadi aku duduk di sana dan aku sangat gugup saat itu. Aku harus berdiri dan seseorang membimbingku, kau harus mengucapkan kata-kata ini bro, asyhadu. Aku katakan apa? Apa? Bisakah dalam bahasa Inggris saja? Orang itu mengatakan, tidak, kau harus mengatakannya dalam bahasa Arab. Aku berdiri dan subhanallah, seiring aku mengucapkan kata-kata itu, semua ketakutan menghilang dari pikiranku. Terasa seperti sebuah shower ada dalam kepalaku dan seseorang menyalakan air dinginnya. Terasa seakan-akan aku telah dibasuh bersih. Aku ucapkan syahadat dan aku tak menduga begitu banyak saudara muslim menghampiri dan takbir. Lalu mereka mulai menciumku dan memelukku. Aku tidak pernah dicium oleh begitu banyak pria dalam hidupku. Tapi itu adalah hari yang indah, harus kuakui. Hari itu adalah hari di mana aku mendapat lebih banyak saudara daripada yang kubayangkan. Keluargaku begitu khawatir bahwa aku akan menjadi sedikit aneh, bahwa aku akan menembakkan AK-47 dan meledakkan granat. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa agama ini membuatku menjadi orang yang lebih baik dan bisa diandalkan.